Selanjutnya kita masuk pada pemateri yang ketiga. Nanti pemateri ketiga dulu kita dengarkan dulu, setelah itu tanya jawab, baru kita isoma. Kemudian yang workshop, kita bergabung di workshop. Dan selanjutnya saya persilakan untuk pembicara ketiga, Nurse Nuraida, Master Keperawatan Spesialis Anak. Ini aplikasi pada pasien anak HIV/AIDS dengan pneumonia. Kita lihat dulu CV dari Nurse Nuraida. Oke, sekarang kita kasih kesempatan pada Nurse Nuraida untuk menyampaikan materi. Kepada Nurse Nuraida, kami persilakan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Nurse. Baik. Jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diani yang masih bergabung di sini. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah bergabung pada acara hari ini. Izinkan saya memaparkan atau sharing tentang aplikasi 3S pada perawatan anak dengan HIV dan pneumonia. Ini izin share screen sebentar ya. Apakah slide saya terlihat, Pak? Terlihat. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang untuk teman-teman yang ada di Papua sana. Selamat pagi lah kalau untuk di Jakarta dan sekitarnya ya. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa walaupun hanya dalam Juminar. Walaupun pada awalnya kita ingin sekali ya ke Timika sana, tapi karena kondisinya belum memungkinkan, maka kita bisa bertemu dalam ruangan daring ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai pada materi saya, yaitu aplikasi 3S pada anak HIV dengan pneumonia. Outline-nya di sini saya akan sedikit memaparkan konsep HIV pada anak, terus tata laksana indikasi pemberian ARV pada anak, kondisi yang diharapkan pada anak dengan HIV, konsep pneumonia, dan asuhan keperawatan HIV dengan gangguan respirasi. Kalau dalam asuhan keperawatan tentunya kita diagnosa medis itu hanya sebagai kita ketahui, tetapi tidak menjadi latar belakang kita menegakkan diagnosis keperawatan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa diagnosis keperawatan kita harus mengkaji tanda dan gejala yang muncul pada saat itu. Jadi tidak harus berdasarkan diagnosa medis. Baik, konsep HIV-nya. Izin Bu, slide-nya tidak bergerak. Nah, HIV adalah suatu patogen yang ditularkan melalui darah dan transmisi virus. Izin Bu, slide-nya tidak muncul. Bisa saya ulang ya? Iya Bu, slide-nya belum. Ya, oke.
tinggal di iya. Oke. Oke, siap Bu, sudah. Oke. Mau pindah ya. Oke. Tadi ya cara konsep HIP-nya. Ini HIV merupakan retrovirus yang ditransmisikan oleh limfosit dan monosit dan ditemukan pada darah, semen, sekresi, vagina, dan aris ibu dengan masa inkubasi atau periode laten berbulan-bulan sampai dengan bertahun-tahun. Nah, menurut Mas Ri, dalam penelitiannya itu ternyata gejala klinis yang sering menjadi keluhan anak dengan HIV itu gangguan pernapasan seperti tuberkulosis atau pneumonia sebanyak 58,4%, diare 52,8%, dan gizi buruk. Beberapa penelitian yang lain juga menunjukkan seperti itu. Banyak anak dengan HIV itu mengalami gangguan pernapasan dan gizi buruk. Nah, apa tanda gejalanya? Tanda gejalanya itu ada limfadenopati, karotitis. Nah, karena HIV itu adalah penyakit yang imunokompromis, maka perkembangan pada anak dengan HIV itu biasanya akan mengalami perlambatan. Nah, selain itu juga biasanya anak mengalami gagal tumbuh, terus sering terjadi diare kronik dan sering berulang, oral kandidiasis, hepatosplenomegali, maupun adanya tanda limfadenopati. Derajat HIV menurut klasifikasi WHO ini berdasarkan nilai CD4 menurut umur, itu ada tingkat imunodefisiensinya ada tidak ada, terus derajatnya ringan, sedang, dan berat. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai perawat dalam melakukan pencegahan bertambahnya kasus HIV pada anak? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan konseling. Konselingnya pada siapa aja? Konselingnya bisa dilakukan pada remaja-remaja ya. Kalau misalkan kita fokusnya kepada anak, maka yang kita konseling adalah remaja-remaja yang sedang mencari jati diri, di mana agar dia tidak terjerumus ke hal-hal yang menyebabkan dia beresiko terpapar penyakit HIV ini. Ya, yang kedua adalah konseling dilakukan juga pada ibu dengan sudah pengobatan dengan HIV dan sudah pengobatan ARV, dan kita menyarankan bahwa pada ibu tersebut apabila dia hendak memiliki keturunan atau memiliki anak, maka diharapkan dia berobat secara teratur terhadap ARV-nya dan dia melakukan pemeriksaan rutin, apakah viralnya, CD4-nya, pokoknya dia mengikuti program-program yang sudah dianjurkan dengan dokter untuk persiapan bagaimana dia akan hamil dan memiliki anak. Nah, selanjutnya tes HIV juga bisa dilakukan pada ibu hamil, yaitu di mana kita harus melakukan screening, sehingga apabila pada ibu hamil itu yang awalnya dia tidak tahu kalau dirinya mengidap penyakit HIV dan ditemukan pada screeningnya dia ternyata HIV, maka ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Apakah pada saat dia nanti persalinan harus melakukan persalinan SC, terus nanti bayinya itu harus dilakukan atau diberikan profilaksis ARV. Nah,
penularan HIV itu bisa terjadi karena transmisi horizontal. Apa sih yang dikatakan transmisi horizontal? Yaitu transmisi langsung di mana orang yang bersangkutan itu melakukan hubungan seksual misalkan, atau masuknya darah orang yang terinfeksi melalui pembuluh darah misalkan dengan narkoba, yaitu biasanya terjadi kecenderungan yaitu pada anak-anak remaja. Nih, menurut penelitian itu ada sekitar 78,9% pada remaja yang kurang dari 18 tahun itu mengalami HIV karena transmisi horizontal. Nah, yang selanjutnya yaitu transmisi vertikal. Apa yang dimaksud dengan transmisi vertikal itu penularan terjadi karena dari ibu yang positif HIV melahirkan dan menginfeksi bayinya yang dilahirkannya itu. Nah, menurut Kemenkes tahun 2019 itu ada 92% terjadi remaja pada usia kurang dari 13 tahun itu proses transmisi HIV-nya karena transmisi vertikal dari ibunya. Dapat disimpulkan di sini menurut UNAIDS 2019 bahwa penularan HIV pada populasi anak adalah transmisi dari ibu ke anak dan perilaku resiko pada remaja seperti seks bebas dan penggunaan narkoba suntik. Nah, bagaimana infeksi HIV yang didapat dari ibu? Yaitu yang pertama adalah cara transmisi melalui transplasenta. Yang kedua persalinan pervaginam, dan yang ketiga adalah kemungkinan dari pemberian ASI. Bagaimana pendekatan keperawatannya? Yang pertama adalah anjurkan untuk persalinan seksual. Yang kedua adalah berikan ART profilaksis pada bayi dengan ibu positif HIV. Dan yang ketiga mencegah pemberian ASI pada ibu dengan positif HIV, kecuali bila yakin dapat memberikan ASI saja. Jadi menurut beberapa penelitian bahwa kalau misalkan si ibunya mau menyusui boleh, tapi harus yakin bahwa tidak ada campuran dengan ASI. Terus selanjutnya edukasi tentang tes rutin pemeriksaan untuk bayinya. Bagaimana diagnosis HIV? Nah, kurang dari 18 bulan, maka yang harus diperiksa itu adalah cCNA-nya, terus serologi HIV pada bayi terpajang dapat diperiksa saat usia 6 minggu, 3 bulan, dan 6 bulan, dan usia lebih dari 18 bulan itu baru pemeriksaan enzim Link Immunoassay atau ELISA dan Western Blot Immunoassay. Nah, pemeriksaan apa lagi untuk menunjang diagnosis HIV, yaitu CD4. CD4 ini adalah untuk mengetahui tingkat imunitas tubuh. Jadi kalau misalkan hasil CD4-nya tinggi, nah maka bisa disimpulkan bahwa imunitasnya dalam kondisi baik. Sedangkan viralud ini adalah untuk mendeteksi jumlah kopi virus HIV atau viralud tidak terdeteksi, itu bisa disimpulkan bahwa kondisi tubuhnya dalam keadaan sehat. Banyak anak-anak atau orang tua yang viraludnya tidak terdeteksi apabila dia minum atau pengobatan ARV-nya itu sudah rutin dan patuh. Di kondisi di RPI sendiri yang saya temukan pada saat saya melakukan penelitian itu banyak anak-anak yang patuh terhadap pengobatan. Hal ini tentu banyak didukung oleh orang tua atau pengasuh ya, karena anak itu kan biasanya tergantung dari pengasuhnya. Apa yang diharapkan pada anak dengan HIV? Yang pertama adalah infeksi HIV terdeteksi lebih awal, ya, yaitu untuk pengobatan yang tepat sehingga tidak terjadi penyakit HIV yang lebih lanjut seperti AIDS gitu ya. Yang kedua adalah infeksi HIV-nya lambat. Yang ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangannya itu meningkat.
Seperti tadi saya sampaikan, pada anak-anak dengan imunokompromis itu sering terjadi sakit ya. Jadi sebentar-sebentar anaknya sakit, sebentar-sebentar berobat. Nah, jadi otomatis pertumbuhan dan perkembangannya itu akan terganggu. Nah, yang diharapkan dengan kondisi ini pada anak-anak HIV itu kondisi pertumbuhan dan perkembangannya itu meningkat. Ya, selain itu juga tidak ada komplikasi infeksi lain atau berkembangnya kanker. Terus kondisi yang diharapkan selain itu adalah kepatuhan minum obat ARV, adanya survive yang lama ya dari seorang anak yang sudah terdiagnosis HIV. Nah, pada saat saya melakukan penelitian di RSPI juga, itu saya menemukan bahwa ada loh anak dengan HIV yang dia transmisi secara dari ibu ke anaknya dan dia minum ARV dari bayi saat lahir, itu ada loh yang sampai usianya 16 tahun gitu ya, 17 tahun. Nah, itu berarti kan cara survive atau kelangsungan hidupnya itu panjang. Bahkan berdasarkan hasil riset saya itu anaknya itu menyatakan bahwa saya sudah kena HIV nggak apa-apa lah, orang ada obatnya gitu kan ya. Terus kan terus kalau misalkan minum obat ARV kan hanya minum obat aja ya. Beda dengan orang yang dia misalkan ada gagal ginjal atau apa namanya tuh dia harus dialisis, itu kan harus bolak-balik ke rumah sakit melakukan dialisis gitu. Nah, bahkan ada anak yang survive tadi itu mengatakan daripada saya terkena gagal ginjal, ya udah saya menerima kondisi saya dengan didiagnosa HIV dan saya harus minum obat, saya bisa sehat. Nah, sehingga dengan minum ARV tersebut kualitas hidupnya menjadi baik. Nah, ini kondisi-kondisi ini yang kita harapkan dan perlu dukungan dari kita sebagai tenaga kesehatan untuk mewujudkan hal tersebut. Ini kita lanjut ke konsep pneumonia, karena tadi disampaikan bahwa banyak anak dengan HIV itu mengalami pneumonia dan biasanya sering berulang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pneumonia? Itu adalah batuk atau sesak bernapas yang terjadi pada anak dengan gambaran chest indrawing, tidur atau tanda bahaya umum lain seperti letargis atau penurunan kesadaran, tidak dapat minum atau menyusu. Apa sih etiologinya? Nah, etiologinya atau penyebab dari pneumonia sendiri itu bisa disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur, atau aspirasi karena benda asing. Apa tanda gejala yang umum terjadi pada anak dengan pneumonia? Itu biasanya anak itu mengalami demam. Nah, demam terus batuk ya. Terus ada retraksi pada dadanya saat bernapas, ada takhipnu, ada suara napas. Pada saat bernapas itu ya, kalau didengarkan itu dia ada suara. Terus ada karena dia batuk-batuk, si anaknya itu jadi nyeri dada. Terus ada nasal flaring. Nah, ini patofisiologi dari HIV. Banyak anak dengan HIV ini ada juga yang terkena pneumonia, tapi jenisnya itu PCP ya, yaitu pneumocystis. Karena ini pneumonia ini khas pada anak dengan HIV. Nah, biasanya seperti tadi dijelaskan bahwa HIV itu bisa menular melalui periset, transfusi darah yang terinfeksi HIV, tertusuk jarum, suntik penderita HIV, dan ibu hamil yang menderita HIV yang bisa menyebabkan penularan pada anaknya. Virus masuk lewat peredaran darah, menginvasi ke sel limfosit T, HIV-nya mengikat diri CD4, merusak sel limfosit T4, sehingga menyebabkan fungsi kekebalan tubuh menurun. Nah, pada saat kekebalan tubuh menurun, ada invasi jamur pneumocystis carini pada sistem respirasi.
Nah, pada saat itu kan fungsi kekebalan menurun, pertahanan parunya juga menurun, sehingga ada kerusakan alveolar difus sehingga menyebabkan pneumocystis carini pneumonia. Apa pemeriksaan diagnosis yang biasa dilakukan pada anak yang mengalami pneumonia ini, yaitu X-ray atau fototorak, pemeriksaan darah lengkap, kultur darah, ada juga bronkoalveolar lapase, dan pemeriksaan sputum. Nah, secara epidemiologi, pneumonia ini menjadi penyebab sekitar 36% kematian pada anak di bawah 5 tahun, itu menurut UNICEF tahun 2020. Sedangkan presentasi angka kematian pneumonia yang disertai HIV anak usia di bawah 5 tahun di negara berkembang adalah 99%. Itu menurut Supadma et al. 2017. Di Eropa, lebih dari 80% anak dengan HIV menderita penyakit paru selama perjalanan penyakitnya, dan pneumonia bakterial lebih sering dijumpai daripada IO lainnya. Terus pada anak dengan pneumonia berat itu biasanya memiliki nilai CD4 rendah. Tadi CD4 itu seharusnya kan tinggi ya, karena dia mengindikasikan imunitas pada tubuh anak. Nah, pneumonia yang lebih berat terjadi pada anak dengan HIV adalah PCP tadi. Nah, PCP itu dikenal juga dengan pneumocystis jirovecii. Ini adalah suatu gambaran infeksi paru yang diakibatkan oleh jamur. Ya, diagnosis PCP itu biasanya kadang sulit ditegakkan karena gejalanya tidak spesifik, hampir sama dengan penyakit pneumonia lainnya. Terus ada diagnosis presumtif. Diagnosis presumtif menurut literatur yang saya temukan, dia ada sesak nafas aktif atau batuk non-produktif dalam 3 bulan terakhir. Terus gambaran fototoraknya berupa infiltrat interstisial difus bilateral atau gambaran penyakit paru difus bilateral. Nah, tekanan oksigen atau itunya biasanya kurang dari 70 mm Hg dan tidak terbukti pneumonia bakterialis. Nah, ini yang penting. Jadi pada saat dikultur sputumnya nggak ada bakteri yang ditemukan gitu. Jadi curigalah kita ke PCP. Nah, yang terakhir adalah pemeriksaan sputum ditemukan kista atau troposit dari pneumocystis carini. Nah, apa tata laksana yang biasa dilakukan? Itu kita harus mengetahui bahwa dalam penanganan pneumonia ini ada tata laksana yang harus dilakukan. Yang pertama adalah oksigenasi yang adekuat. Yang kedua, kita perlu hidrasi yang cukup. Dan yang ketiga, memberikan terapi sesuai dengan penyebab. Jadi walaupun terapi itu ranahnya dokter, tapi sebagai perawat kita harus mengetahui terapi-terapi yang diberikan sehingga nanti sinkron gitu ya. Dan kita tahu cara pemberian obatnya seperti itu ya. Terus biasanya diberikan non-steroid anti-inflamatorida, terus nutrisi yang adekuat dan posisi yang nyaman karena dia biasanya mengalami sesak gitu ya. Jadi posisikanlah dengan posisi yang nyaman karena itu merupakan intervensi mandiri kita. Pada pengobatan PCP biasanya ada pengobatan profilaksis ya. Profilaksis PCP dengan trimethoprim sulfamethoxazole harus diberikan pada anak-anak dengan penyakit HIV/AIDS. Pasien dengan jumlah CD4-nya kurang dari 500 dan bayi yang ibunya terinfeksi HIV. Nah, untuk pengobatan pilihan, jadi misalkan dia sudah terbukti dia PCP, biasanya pengobatan pilihan pada pasien usia lebih dari 2 bulan adalah obat trimethoprim sulfamethoxazole
selama 21 hari dan kemudian dilanjutkan dengan pemberian oral pada PCP sedang dan berat sampai berat, dan adanya pemberian kortikosteroid. Terus untuk pasien yang terkena PCP pada CD4 lebih dari 200, itu penghentian profilaksis sekunder dapat dilakukan bila viraloid RNA di bawah level tak terdeteksi selama setidaknya 3-6 bulan. Apa asuhan keperawatannya? Asuhan keperawatannya kita mulai dengan pengkajian, ya, biasa kita lakukan pengkajian. Dalam melakukan pengkajian tentunya kita harus cek ABC, airway, breathing, dan circulation, ngecek kebersihan jalan napas dari penumpukan sekutu, dan mengecek adanya retraksi dada, nasal pelari, cyanosis, dan ukur saturasi oksigen, ya, serta status hidrasi pasien. Nih, saya mempunyai kasus, ya, karena kita ini akan mengaplikasikannya pada 3S. Di sini saya mempunyai kasus. Yang pertama adalah kasus seorang anak usia 2 tahun dirawat di ruang mawar. Ibu mengatakan anaknya sesak 1 hari. Demam sudah 3 hari. Anak tampak pucat, batuk berdahak, sudah 7 hari. Anak tidak bisa mengeluarkan dahak. Anak tampak kurus. Ibu mengatakan anaknya sejak sakit tidak mau makan, hanya minum susu formula sedikit-sedikit. Berat badan sebelum sakit 15 kg, bila 10 cm, saat ditimbang ulang berat badan anak 10 kg. Pada saat dilakukan pemeriksaan tanda vital, suhu 38,7, tensi darahnya 80/50, nadi 130, pernapasan 34, dan CRT lebih dari 3 detik. Hasil pemeriksaan fisik, anak teraba panas, turgor kulitnya menurun, nadi perivertebra lemah, rambut tipis mudah dicabut, konjungtiva anemis, tampak jamur pada mulut, telapak tangan pucat, dan lidah terdengar ronki di kedua lapang paru. Terpasang EPUS KN3B 500/12 jam, terpasang oksigen 2 liter per menit. Hasil pemeriksaan laboratoriumnya HB-nya 8 gram per desiliter, HT 24, leukosit 11.000, trombosit 340.000 gram per desiliter. Pemeriksaan ELISA-nya reaktif dengan CD4 24. Nah, di sini dari data-data tersebut saya sudah mengklasifikasikan bahwa keluhan-keluhan atau data yang menyimpang itu saya kumpulkan. Dan saya kumpulkan, setelah itu kita lihat kategori yang tadi sudah disampaikan. Ada beberapa kategori, yaitu kategori fisiologis, psikologis, perilaku, relasi, dan lingkungan. Nah, setelah ketemu, kalau misalkan nih contoh, keluhannya ibu mengatakan anaknya sesak. Nah, pasti kita akan memilih bahwa itu adalah hubungannya dengan kategori fisiologis. Nah, setelah kita ketemu nih kategori fisiologis, maka kita lihat lagi. Kita lihat subkategorinya. Kita lihat subkategorinya ternyata masuk ke respirasi. Nah, setelah data-data itu dikumpulkan, mana yang masuk ke respirasi, mana yang masuk ke sirkulasi, mana yang masuk ke nutrisi cairan. Nah, baru kita menegakkan diagnosis keperawatan. Kita bisa melihat pada buku SDKI. Pada buku SDKI itu disebutkan di situ ada daftar isi. Nah, lihat kita di daftar isinya masuk kemana. Kalau misalkan sudah kita di respirasi, berarti yang kita pilih ini adalah kita bersihan jalan napas tidak efektif, apakah gangguan penyampaian ventilator. Kan kalau kita lihat data tidak mungkin. Gangguan pertukaran gas, kalau gangguan pertukaran gas, kalau kita lihat di definisi, dia harus disertai dengan adanya pemeriksaan analisa gas darah. Ini tidak ada di data kita, maka kita singkirkan. Terus gangguan ventilasi spontan, mungkin nggak kita dari data-data ini, ternyata dia masih bisa untuk melakukan napas spontan.
maka kita singkirkan. Terus pola nafas tidak efektif, masih mungkin ya pola nafas tidak efektif. Tapi kalau kita lihat dari data-data ini, yang paling sesuai dengan definisi dari diagnosis itu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, maka kita angkat bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, setelah itu kita lakukan semua keluhan-keluhan itu tadi kita lihat kategorinya, terus dimasukkan ke subkategori, baru kita mencari diagnosa yang memungkinkan kita angkat. Kita lihat dari definisi diagnosa tersebut, apakah sesuai, apakah kriteria mayornya terpenuhi, apakah 80% itu terpenuhi kriteria mayor. Kalau misalkan tidak, kita berarti harus berpindah ke diagnosa yang lainnya. Nah, ini tabel-tabel ini saya buat ini karena kita belajar ya, belajar bagaimana awal mulanya kita melakukan itu ya, melakukan penegakan diagnosis berdasarkan kategori dan subkategori. Tapi kalau sudah terbiasa tidak harus menggunakan tabel seperti ini. Jadi kita nanti akan bisa langsung lah gitu ya. Kalau udah terbiasa kita membuka, oh kayaknya ini masuk diagnosisnya. Ini kita lihat definisinya apakah sesuai atau tidak. Kalau misalkan kriteria mayornya terpenuhi 80%, maka kita ambil. Ya. Nah, intervensi keperawatan yang tadi dari kasus tadi kan kita sudah melihat bahwa ada beberapa diagnosis yang muncul yang sudah kita kategorikan. Ini karena waktu ya, jadi saya agak cepat-cepat. Nanti untuk lebih jelasnya untuk teman-teman yang ikut offline nanti saya lebih jelaskan. Yang pertama adalah bersihan jalan nafas efektif ya, berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas, di mana ditandai dengan ya ibu mengatakan anaknya sesak, bla 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 ya. Ke bawahnya itu kita cantumkan. Tetapi kalau misalkan di lapangan boleh kita hanya mencantumkan bersihan jalan nafas tidak efektif. Ya, itu sudah cukup karena data-data itu sebenarnya sudah kita tulis pada saat kita melakukan pengkajian gitu ya. Nah, setelah luarannya apa? Luarannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama, nah untuk waktunya itu kita clinical adjustment kita kira berapa lama sih ini dengan kondisi ini bisa teratasi gitu ya. Saya di sini mengangkat 3 kali 24 jam bersihan jalan meningkat, bersihan jalan napas meningkat dengan kriterianya 1 batuk efektif meningkat. Ini dilihat dari apa? Dari standar luaran ya, standar luaran. Jadi batuk efektifnya meningkat, produksi sekutumnya menurun, dipnomnya menurun, gelisah menurun, frekuensi napasnya membaik. Nah tadi intervensinya itu kita harus sesuaikan dengan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Di sini sengaja saya menuliskan dengan warna yang berbeda. Jadi warna yang biru dongker ini adalah observasi. Observasi apa saja sih yang dilakukan? Ya, ini di dalam buku SLKI yang ini ya, untuk intervensinya, ini banyak intervensi yang muncul, tetapi kita harus sesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, kalau misalkan ini pasien anak itu kan biasanya dia tidak mungkin lah kita bukan ya bisa aja sih ya masih bisa mungkin kalau anaknya udah bisa nyambung gitu. Kalau ini untuk anak usia 2 tahun, misalkan di sini ada intervensinya buang sekret pada tempat sputum, itu mungkin anak 2 tahun ini belum mengerti. Nah, maka kita hal itu kan tidak mungkin kita lakukan, jadi tidak usah kita tulis di intervensi, karena intervensi ini harus atau intervensi ini dituliskan adalah intervensi yang kemungkinan bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai kita menulis intervensi tapi itu tidak mungkin dilakukan. Jadi intervensi lah yang
mungkin kita bisa laksanakan. Ya, next. Nah, yang kedua adalah perfusi perifer tidak efektif tadi ya. Diagnosa yang kita munculkan, di mana berhubungan dengan penurunan kadar darah hemoglobin, ditandai dengan anak pucat, HB-nya 8, konjungtiva anemis, telapak tangan pucat, CRT-nya lebih dari 3 detik, nah di perifernya telah lemah, turgor kulitnya menurun. Nah, kalau kita lihat dari data-data ini, maka sudah menunjukkan dari data mayornya sudah terpenuhi sehingga kita bisa menegakkan diagnosa perfusi perifer tidak efektif. Nah, apa luarannya? Luarannya karena di sini diagnosanya adalah perfusi perifer, maka kita mengangkat luarannya juga perfusi perifer. Perfusi perifernya jadi meningkat. Bagaimana kriteria hasilnya? Kriteria hasilnya sesuai dengan luaran dari SLKI. SLKI yaitu kekuatan nadi perifernya meningkat, warna kulit pucatnya menurun, terjadi pengisian kapilernya membaik, struktur kulitnya membaik. Nah, untuk intervensinya, setelah kita melihat tautan, ya tautannya sebelumnya ternyata kalau perfusi perifer tidak efektif itu ada intervensi perawatan sirkulasi, maka kita lakukan intervensi sesuai dengan yang ada di perawatan sirkulasi. Tapi tadi apa yang bisa kita lakukan, yang bisa tidak menyulitkan kita, atau misalkan bisa saja hal yang tidak bertentangan dengan pasien, gitu ya. Misalkan kalau contoh, misalkan pasien ini harus di transfusi darah, ada untuk peningkatan HB itu ada intervensi kolaborasi untuk pemberian produk darah. Tetapi kalau misalkan keluarganya tidak setuju, maka kita pada saat melakukan implementasi kan tidak mungkin dilakukan, maka tidak perlu dituliskan. Selanjutnya yaitu defisit nutrisi ya. Defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme. Nah, defisit nutrisi ini ditandai dengan anak tampak kurus, tampak jamur pada mulut dan lidah, itu keluhan-keluhan yang muncul. Ini kalau kita lihat di sini ada beberapa keluhan, tetapi yang harus ada adalah penurunan berat badan. Nah, ini terpenuhi ya, penurunan berat badan itu kurang lebih dari 10%. Nah, setelah dilakukan tindakan keperawatan, status nutrisinya membaik, kriteria hasilnya porsi makan yang dihabiskan meningkat, nafsu makan membaik, dan berat badan membaik. Nah, apa yang intervensi yang dilakukan? Yaitu setelah kita lihat dari tautan, kita menemukan manajemen nutrisi. Manajemen nutrisinya apa? Nah, kita ada tindakan identifikasi status nutrisi, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisinya, identifikasi kebiasaan makannya, monitor asupan makannya, monitor berat badan dan hasil pemeriksaan laboratorium, lakukan olahraga higien sebelum makan jika perlu, beri makanan tinggi serat, beri makanan tinggi kalori dan tinggi protein, berikan suplemen makanan jika perlu. Ya. Anjurkan posisi duduk, ajarkan diet yang diprogramkan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan. Nah, ini pada saat kita melakukan implementasi, ini implementasi itu bukan dari awalnya perencanaan langsung plug menjadi kata-kata implementasi dengan mengganti menjadi kata kerja. Itu tidak seperti itu. Boleh ada inovasi-inovasi yang lain untuk menjalankan atau melakukan implementasi berdasarkan dari intervensi.
Misalkan contoh, kalau misalkan pada ada intervensi yang harus memenuhi kebutuhan cairan. Nah, kalau pada anak itu kan anak disuruh minum itu kan agak susah gitu ya, kesusahan karena dia lagi nggak enak badan, terus disuruh minum, kadang-kadang anak itu malas. Nah, kita harus punya strategi sebagai perawat yang merawat anak, bagaimana sih biar anak itu mau minum gitu. Nah, misalkan kita ajaklah dia dengan terapi bermain. Terapi bermainnya seperti apa? Misalkan di situ ada beberapa anak yang seusianya dia, tapi masih bisalah untuk sosialisasi. Walaupun misalkan di situ kalau di dalam di kita kan misalkan ada kelas 3, ada beberapa bed. Nah, kita sebagai perawat bagaimana menginovasi, berkreasi agar si anak tersebut mau minum, kan intinya seperti itu. Nah, kita maka lakukanlah misalkan terapi bermain. Terapi bermainnya tidak usah susah-susah atau mahal-mahal. Kita misalkan menyediakan minuman yang disediakan oleh gizi. Nah, di situ kita melakukan lomba misalkan. Anaknya kan seumuran. Nah, yuk kita lomba minum. Kan kalau anak-anak itu kalau udah apa namanya tuh disampaikan bahwa kita lomba, ada anak-anak yang pasti ingin menang. Nah, ingin menang di dalam kompetisi tersebut. Nah, ada motivasi dari dia, oh iya saya harus minum yang banyak agar menang. Kalau itu orientasi anaknya, tapi kalau orientasi kita mengharapkan anak itu minum yang cukup, ya. Jadi itu salah satu inovasi atau kreativitas dari kita sebagai perawat dalam menghadapi anak-anak ini. Beda ya dalam menghadapi anak-anak dengan pasien dewasa. Anak dengan pasien dewasa itu pendekatannya itu sangat berbeda, di mana kalau pada pasien anak kita tidak hanya melibatkan anak juga, kita harus melibatkan orang tua dalam perawatannya. Kalau dewasa kan kita langsung saja gitu kepada pasiennya aja bisa. Kalau pada pasien anak kita ada trik-trik khusus selain ke anaknya juga orang tuanya. Kadang-kadang kan orang tuanya misalkan overprotective sehingga tidak percaya terhadap perawat dan lain-lain. Nah, itu harus pendekatan itu harus dilakukan. Ya, yang terakhir adalah hipertermi berhubungan dengan proses penyakit. Nah, data-datanya sudah mendukung sesuai dengan kriteria mayor di buku SDKI, yaitu suhu tubuh di atas nilai normal. Ini suhunya 38,7. Jadi kita mengangkat diagnosa hipertermi. Nah, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam termoregulasi membaik. Dengan kriteria hasil naik kalinya menurun, suhu tubuhnya membaik. Manajemen hipertermi ya yang biru dongker itu ya observasi, yang ungu itu terapeutik, yang E-nya edukasi dan yang K-nya kolaborasi. Ini berhubung waktu ya, mohon maaf kalau agak cepat. Evaluasinya apa yang diharapkan? Evaluasi seperti kita ketahui bahwa kita menggunakan SOAP ya, SOAP. Nah, penulisan itu dilakukan sesuai dengan kebijakan institusi masing-masing. Karena evaluasi ini belum ada standar seperti diagnosis dan jadi SDKI, luarannya SLKI atau intervensinya di psiki. Jadi untuk evaluasi itu berdasarkan institusi masing-masing dalam penulisannya. Nah, apa SOAP atau evaluasi yang diharapkan dari kasus yang tadi? Yang pertama adalah bersihan jalan napasnya. Bersihan jalan napas tidak efektifnya tentunya menjadi teratasi. Terus perfusi perifernya efektif teratasi. Tidak ada komplikasi dari pneumonianya, terus hiperterminya juga teratasi. Mungkin hanya itu dari saya. Demikian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya kembalikan kepada moderator.
Izin Pak Johan masih unmute, masih di mute itu. Baik, terima kasih untuk pemateri kita yang pemateri terakhir ya. Pemateri yang luar biasa, aplikasi 3S pada kasus anak ya, pasien HIV/AIDS dan pneumonia. Dan bagi peserta webinar di ruang Zoom yang belum jelas, mungkin mau ingin bertanya, silakan bisa langsung bertanya pada ruang Zoom atau bisa chat di ruang chat Zoom webinar. Waktu saya persilakan. Saya Pak Asniar, Puskesmas Timika. Oh, baik. Ibu Asniar itu silakan Ibu Asniar, ini dari Kabupaten Timika, Ibu Yep. Nurse Nuraida, silakan. Iya Pak, ya saya kebetulan di Polivisity dan sebagai penanggung jawab program HIV/AIDS, saya mau bertanya ketika ingin menerapkan asuhan keperawatan kepada ODA atau pasien indeks, sekarang kan istilahnya pasien indeks Pak yang sudah terkonfirmasi HIV, pasien indeks dengan pengobatan dan perawatan lanjutan HIV dengan tidak ada gejala, hanya untuk melanjutkan pengobatan ARV-nya, kira-kira asuhan keperawatan apa, seperti apa yang bisa kita terapkan ya Bu ya? Yang pemateri terakhir ya Pak Johan ya? Ya. Ya Pak. Ibu Seperti apa yang bisa kami Nuraida, lakukan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada pasien tersebut? Sudah, Ibu Ya, Asniar? itu saja Pak Johan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Asniar. Ya, Waktu Pak. kembalikan kepada pembicara kita, Nurse Nuraida. Silakan. Terima kasih Ibu Asniar atas pertanyaannya yang sangat baik sekali ya Bu ya. Ya, terkadang kita menemukan bahwa memang pasien-pasien dengan pengobatan ARV yang sudah rutin itu ke puskesmas itu dia nggak ada keluhan ya, Ya, hanya ngambil obat gitu ya. Nah, ya. sebagai perawat kan tetap kita harus melakukan penegakan diagnosis. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dali, itu ada diagnosis yang positif ya untuk pendukung ya. Nah, kalau untuk itu yang sudah saya baca, yang saya telaah dari kasus-kasus seperti itu, kita bisa menegakkan diagnosisnya itu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Di situ di diagnosis keperawatan ada ya, kalau nggak salah, kalau Ibu ada bukunya itu ada di situ kesiapan manajemen kesehatan ya, di mana kalau nanti kita cek ya bersama-sama ya. Baik, kalau Ibu ikut offline, di situ terdapat luaran di mana luarannya itu manajemen kesehatannya meningkat ya, dengan kriteria hasilnya itu nanti melakukan tindakan untuk mengurangi faktor resiko ya. Jadi kriteria hasil itu melakukan tindakan untuk mengurangi faktor resiko menjadi meningkat, terus menerapkan kalau nggak salah menerapkan, saya juga nggak apa ya, harus lihat buku ya, tapi ada di situ menerapkan peran perawat lah agar lebih meningkat dan aktivitas hidup sehari-hari sehingga dia dapat efektivitas memenuhi tujuan kesehatannya itu. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi ada di kesiapan peningkatan manajemen kesehatan ya. Nanti kita bahas bersama-sama kalau karena memang banyak ya diagnosa dan luaran intervensi. Kadang-kadang kita kalau tidak sering membaca ya nggak hafal gitu. Makanya kalau di rumah sakit kan kita udah membuat pom-pom yang sudah istilahnya sesuai dengan isi dari diagnosis, luaran dan intervensinya itu nanti perawatnya itu tinggal checklist gitu. Jadi nggak harus hafal sih, karena sekian banyak diagnosis, intervensi itu nggak mungkin hafal gitu ya. Ya itu untuk memudahkannya memang harus disiapkan pom-pom yang
sesuai dengan kebutuhan. Demikian Pak, demikian Bu Asnia. Baik, makasih Bu. Terima kasih atas Baik. pertanyaannya. Ya Bu, Ya. makasih. Terima kasih Ibu Ners Nur Aida untuk menjawab dari peserta di ruang Zoom, Ibu Asniar. Dan Ibu Asniar, memang banyak tadi Pak Daily bilang, di Siki saja ada 590 luarannya. Intervensinya di luarannya itu ada 139 luaran. Jadi memang harus rajin baca kita buku 3S-nya untuk kita lebih. Oke, Ya, terima Pak. kasih. Iya. Baik, Sama-sama terima Pak. kasih Bu Makasih, Pak. Asniar. Dan bagi peserta seminar yang masih ingin bertanya, masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan langsung saja di ruang Zoom atau mau chat di ruang chat juga silakan. Waktu kita 5 menit lagi. Silakan para peserta. Materinya luar biasa ya, karena ini aplikasi langsung pada kasus-kasus di lapangan. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama memahami. Sedikit demi sedikit menjadi bukit lama-lama. Jadi kita harus belajar pelan-pelan. Ini 3S mulai dikembangkan, diterapkan di seluruh layanan Paskes. Jadi kita harus sama-sama tenaga kesehatan keperawatan kita harus pahami. Ayo para peserta di ruang Zoom, silakan. Yang masih belum jelas bisa langsung saja menyampaikan di ruang Zoom ini. Atau ada yang mau bertanya di ruang chat Zoom, silakan. Nanti kita membacakan untuk narasumbernya. Ada? Di ruang chat kita ada 177. Tadi pagi banyak ya, ada 200 lebih atau sekarang 177. Mungkin Silakan, sinyalnya Bapak. kali Pak Johan ya. Tidak ada. Ya. Oke, kalau tidak ada mungkin ada statement terakhir, closing statement dari Ibu Narsum. Silakan. Oke, baik. Kalau untuk close statement, mungkin saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai perawat itu harus harus lebih, karena kita fondasinya adalah caring, ya kita harus lebih caring terhadap pasien kita. Kalau saya karena areanya anak, jangan dilupakan bahwa orang tua itu adalah bagian dari pasien kita. Ya, perspektif perawatan anak itu adalah anak dan orang tua. Jadi jangan lupakan orang tuanya. Nah, itu aja. Dan kita harus berpikir bahwa pasien anak kita itu posisikan bahwa itu adalah anak kita, adik kita, keluarga kita, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada mereka, kita akan sangat bersungguh-sungguh dan ingin cepat memberikan pelayanan yang terbaik. Demikian Pak Johan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Ners Nur Aida. Dan terakhir dari Ners Nur Aida untuk closing statement, maka kalau tadi disampaikan singkatnya, melayani dengan hati, Ners. Kita melayani dengan hati, menganggap semua orang adalah keluarga kita, maka kita akan care-nya semakin meningkat. Dan selanjutnya saya kembalikan acara ini kepada pembawa acara untuk selanjutnya disiapkan persiapan untuk workshop. Terima kasih. Waktu saya kembalikan.